pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua sehat-sehat ya. Nah, adik-adik senang banget nih hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Nah, adik-adik, walaupun hari ini kita masih beribadah secara online, tapi kakak harap tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk nih ke dalam ibadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, yuk kita bersaat teduh, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita bersaat teduh. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menjaga kami, istirahat malam kami, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami kembali menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kami ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kami pada hari ini melalui firman dari kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak
takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Iya, gabahmu dan tongkatmu itu Allah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Nah, ini kan sepanjang masa. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Kau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat,
Setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Shalom adik-adik. Adik-adik, masih ingatkah cerita tentang turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta? Pada saat Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus, maka kehidupan murid-murid Tuhan menjadi berubah. Yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya sedih menjadi sukacita. Roh Kudus bekerja di dalam murid-murid Tuhan Yesus, membuat mereka berani memberitakan Injil, yaitu kabar baik. Kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Roh Kudus juga membuat murid-murid Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Sama seperti yang kita baca dalam Alkitab tadi, banyak orang yang suka mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan banyak orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, tahu nggak, Roh Kudus juga terus bekerja sampai sekarang. Roh Kudus membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus menghibur kita ketika kita sedih. Roh Kudus menyembuhkan kita ketika kita sakit. Roh Kudus mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan, juga taat kepada orang tua. Roh Kudus memberikan kita semangat dan sukacita. Saat pandemi sekarang ini, Roh Kudus juga bekerja adik-adik, mengingatkan kita semua untuk taat memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Roh Kudus juga memberikan semangat kepada adik-adik untuk rajin belajar walaupun secara online. Adik-adik, Roh Kudus juga mau memakai kita, murid-murid Tuhan masa kini, untuk memuliakan nama Tuhan dan menolong orang lain. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dulu. Misalnya dengan cara berdoa buat orang-orang yang sakit. Berdoa untuk para dokter yang menolong orang-orang sakit, berbagi dengan orang lain yang kekurangan. Yakin dan percaya, adik-adik, Roh Kudus akan selalu beserta, menolong dan memuliakan kita. Amin. Adik-adik, tahu nggak, Roh Kudus juga terus bekerja sampai sekarang. Roh Kudus membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus menghibur kita ketika kita sedih. Roh Kudus menyembuhkan kita ketika kita sakit. Roh Kudus mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan, juga taat kepada orang tua. Roh Kudus memberikan kita semangat dan sukacita. Saat pandemi sekarang ini, Roh Kudus juga bekerja adik-adik, mengingatkan kita semua untuk taat memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Roh Kudus juga memberikan semangat kepada adik-adik untuk rajin belajar walaupun secara online. Adik-adik, Roh Kudus juga mau memakai kita, murid-murid Tuhan masa kini, untuk memuliakan nama Tuhan dan menolong orang lain. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dulu. Misalnya dengan cara berdoa buat orang-orang yang sakit. Berdoa untuk para dokter yang menolong orang-orang sakit, berbagi dengan orang lain yang kekurangan. Yakin dan percaya, adik-adik, Roh Kudus akan selalu beserta, menolong dan memuliakan kita. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yuk, dengan sikap yang baik dan benar, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan kami telah boleh mendengarkan firman Tuhan melalui kakak Layan yang bercerita hari ini. Ya Tuhan, berkatilah agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Begitu pula ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo yang memimpin bangsa ini ya Tuhan dengan seluruh staf jajarannya yang membantu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka juga agar mereka boleh saling bekerja sama untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan dengan baik, dengan bijaksana dan bertanggung jawab ya Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa ini ya Tuhan yang saat ini masih dalam masa pandemi ya Tuhan karena virus COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus mau menjamah, Tuhan Yesus boleh memulihkan bangsa kami ya Tuhan agar kami boleh terbebas dari pandemi ini dan kami boleh kembali hidup normal seperti sedia kala. Berkati juga program pemerintah yang sekarang sedang menjalankan program vaksin ya Tuhan Yesus Kristus sebagai upaya untuk kami keluar dari pandemi ini. Kiranya boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan rencana Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja GPI Bekaris. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati gereja kami di dalam pelayanannya ya Tuhan, dalam ibadah dan juga pelayanannya untuk sesama masyarakat ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah agar gereja kami boleh menjadi terang bagi jemaat dan sesamanya ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan Yesus, berkatilah agar gereja kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap pelayanannya ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami harus dan masih ya Tuhan gereja secara online. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ya Tuhan Yesus Kristus agar semangat kami tidak luntur ya Tuhan Yesus untuk selalu melayani, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan dengan segala cara ya Tuhan, tidak hanya beribadah di gereja ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati agar teman-teman kami yang sakit boleh pulih kembali, boleh kembali sehat dan boleh beraktivitas, boleh belajar, boleh bermain dan beribadah dengan tubuh yang sehat ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga ingin berdoa apabila ada keluarga kami yang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh menjamah mereka agar mereka boleh sembuh dan mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua teman-teman dan keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai agar kami boleh terhindar dari segala penyakit dan virus-virus yang sedang menyebar di luar sana ya Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah dimanapun dan apapun yang kami lakukan agar kami boleh sehat selalu ya Tuhan Yesus, tidak terpapar oleh virus-virus yang sedang menyebar di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua adik-adik yang masih beraktivitas ya Tuhan di rumah untuk belajar, untuk bermain dan juga beribadah yang masih dilakukan di rumah. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai agar adik-adik boleh sehat selalu ya Tuhan dan boleh semangat menjalani aktivitasnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa yang tidak sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun, dan kami juga boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memimpin segala aktivitas kami di minggu yang baru nanti, agar kami dapat bertemu kembali minggu depan di ibadah sekolah minggu dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Inilah kami Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.